Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldia Puspita Sari Jumran, NIM 612002022005. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu mengenai materi analisis titik impas dan leasing. Ada pula materi pertama dibawakan oleh saya yaitu konsep analisis titik impas dan tujuan serta manfaatnya. Selamat menyaksikan. Ada pula materi pertama yaitu pengertian analisis titik impas atau break-even point. Analisis titik impas atau break-even point adalah teknik akuntansi manajemen untuk menentukan tingkat penjualan atau volume produksi di mana perusahaan berada pada kondisi tidak laba dan tidak rugi, yaitu saat total pendapatan sama dengan total biaya. Analisis ini didasarkan pada hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, volume penjualan, dan kontribusi margin, serta berperan penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial. Ada pula selanjutnya yaitu tujuan utama analisis titik impas adalah yang pertama, menentukan batas minimum penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, membantu manajemen memahami risiko usaha. Yang ketiga, menetapkan target penjualan yang realistis. Yang keempat, mendukung perencanaan laba dan pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk analisis perubahan biaya dan harga jual. Ada pula selanjutnya yaitu manfaat analisis titik impas. Yang pertama yaitu alat pengendalian biaya dan evaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua, membantu penilaian risiko usaha dan efisiensi operasional. Yang ketiga, menjadi dasar penetapan strategi harga jual. Yang keempat, mendukung perencanaan produksi, penentuan kapasitas optimal, serta perencanaan pertumbuhan usaha secara aman, khususnya bagi UMKM. Baik, perkenalkan nama saya Aulia. Adapun materi selanjutnya yaitu jenis analisis titik impas. Yang pertama yaitu analisis titik impas dalam unit. Unit break-even point, selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit disebut kontribusi margin. Semakin besar kontribusi margin, semakin kecil jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Adapun rumus dari BEP yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Adapun yang kedua yaitu analisis titik impas dalam rupiah, sales break-even point. Analisis ini membantu manajemen menetapkan target pendapatan minimal yang harus dicapai perusahaan. Adapun rumusnya yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi rasio kontribusi margin. Adapun yang ketiga yaitu analisis titik impas untuk perencanaan laba, profit planning break-even point. Jenis analisis ini sangat penting dalam perencanaan laba dan penyusunan anggaran perusahaan. Adapun rumus dari profit planning break-even point yaitu penjualan sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi rasio kontribusi margin. Adapun yang keempat yaitu analisis titik impas dalam grafik break-even analysis. Komponen grafik yang pertama garis biaya tetap, garis biaya total, dan garis pendapatan total. Adapun yang kelima analisis titik impas untuk produk tunggal, single product break-even analysis. Adapun rumusnya yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Adapun yang keenam yaitu analisis titik impas untuk multi produk break-even analysis. Adapun rumusnya yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin rata-rata tertimbang. Adapun yang keenam, analisis titik impas dengan margin of safety. Semakin besar margin of safety, semakin kecil resiko kerugian yang dihadapi perusahaan.
Adapun rumusnya yaitu margin of safety sama dengan penjualan aktual dikurang penjualan BEP dibagi penjualan aktual dikali 100%. Yang ketujuh yaitu analisis titik impas dalam pengambilan keputusan manajerial. Analisis titik impas juga digunakan untuk keputusan khusus seperti menerima pesanan tambahan, menentukan harga minimum, atau mengevaluasi efisiensi biaya. Selanjutnya yaitu cara menghitung dan menganalisis analisis titik impas. Analisis titik impas atau break-even point merupakan alat penting untuk menentukan tingkat penjualan atau volume produksi minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Perhitungan break-even point diawali dengan pengelompokan biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, karena pemisahan ini menjadi dasar dalam menghitung kontribusi margin. Kontribusi margin diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit, yang kemudian digunakan untuk menutup biaya tetap. Titik impas atau break-even point dapat dihitung dalam bentuk unit maupun nilai penjualan atau rupiah, guna memudahkan penetapan target pendapatan. Setelah break-even point diketahui, analisis dilanjutkan dengan margin of safety untuk menilai tingkat keamanan usaha terhadap risiko penurunan penjualan. Adapun rumus untuk menghitung break-even point dalam rupiah yaitu break-even point sama dengan fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio. 2,000 years later. Materi selanjutnya yaitu leasing. Leasing syariah merupakan bentuk pembiayaan berbasis akad sewa, ijarah, atau sewa yang diakhiri dengan kepemilikan ijarah muntahiyah bitamlik atau UMBT yang dijalankan sesuai prinsip syariah Islam. Dalam leasing syariah, perusahaan pembiayaan bertindak sebagai pemilik aset yang menyewakan barang kepada nasabah dengan imbalan ujrah atau sewa tanpa unsur riba, gharar, dan maisir. Kepemilikan aset tetap berada pada lessor selama masa sewa dan risiko kepemilikan ditanggung sesuai ketentuan akad. Adapun sejarah dari leasing syariah. Leasing syariah berakar dari konsep ijarah yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi bagian dari tradisi muamalah dalam Islam. Pada masa itu, ijarah digunakan untuk menyewa jasa tenaga kerja, hewan, lahan maupun alat produksi dengan imbalan upah yang disepakati, dan praktik ini dibolehkan oleh Al-Quran serta hadis. Kemudian dikembangkan dan dibahas secara sistematis oleh para ulama dari berbagai mazhab fikih. Dalam perkembangannya, konsep ijarah mengalami adaptasi seiring kebutuhan ekonomi modern, terutama ketika sistem keuangan Islam mulai berkembang secara global pada tahun 1970 sampai 1980-an. Melalui lembaga keuangan syariah seperti Islamic Development Bank dan bank-bank syariah di Timur Tengah yang menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik untuk pembiayaan aset bernilai besar seperti alat berat, transportasi, dan infrastruktur. Di Indonesia, leasing syariah mulai dikenal dan berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, kemudian diperkuat dengan hadirnya fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, serta regulasi otoritas keuangan, sehingga leasing syariah menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang sah dan berkembang dalam sistem keuangan syariah nasional. Selanjutnya yaitu perbedaan konsep leasing syariah dan leasing konvensional. Terletak pada landasan hukum, mekanisme imbalan, serta pembagian risiko. Leasing syariah berlandaskan prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI dengan menggunakan akad ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik, di mana imbalan yang dibayarkan oleh penyewa berupa ujrah atau sewa yang disepakati di awal akad dan tidak mengandung unsur riba.
kepemilikan aset dan dalam leasing syariah tetap berada pada pihak lessor selama masa akad, sehingga risiko kepemilikan barang juga menjadi tanggung jawab lessor. Sementara denda keterlambatan bersifat taksir dan tidak diperhitungkan sebagai sebagai pendapatan lembaga. Sebaliknya, leasing konvensional berlandaskan hukum perdata dan prinsip keuangan konvensional dengan perjanjian sewa guna usaha berbasis bunga, sehingga mengandung unsur riba. Dalam leasing konvensional, kepemilikan aset secara ekonomi dan sebagian besar risiko dialihkan kepada lessee, serta denda keterlambatan menjadi sumber pendapatan perusahaan dengan orientasi utama pada keuntungan finansial. Contoh simulasi perbedaan sistem pengambilan keuntungan leasing syariah dan leasing konvensional. Yang pertama yaitu leasing konvensional di mana sistem bunga. Mekanisme keuntungan leasing konvensional mengambil keuntungan dari bunga pinjaman yang dihitung dari sisa pokok utang atau flat rate. Contohnya, apabila seorang ingin mengambil pinjaman sebesar 18 juta selama 2 tahun, asumsi tambahannya yaitu bunga flat yaitu 10% per tahun, di mana perhitungannya yaitu total bunga selama 2 tahun, di mana dihitung 10% dikali dengan 2 dikali dengan 18 juta menghasilkan 3.600.000, di mana bunga yang diperoleh dari leasing konvensional selama 1 tahun yaitu 3.600.000. Adapun karakteristik utama leasing konvensional, di mana yang pertama yaitu keuntungan berasal dari bunga, yang kedua jumlah bunga tetap meskipun pelunasan dipercepat, yang ketiga yaitu terdapat unsur riba menurut perspektif syariah. Yang keempat, tidak ada akad jual beli, hanya akad utang dan piutang. Selanjutnya yaitu leasing syariah, di mana menggunakan akad murabahah. Mekanisme keuntungannya yaitu mengambil keuntungan dari margin jual beli, bukan bunga. Mekanisme akad, lembaga syariah membeli motor dari dealer sebesar 20 juta, di mana motor dijual kepada nasabah dengan harga jual yaitu 20 juta ditambah dengan margin keuntungan. Misalnya margin keuntungan yang diberikan yaitu sebesar 3 juta, sehingga harga jual ditambah dengan margin yaitu 20 juta ditambah dengan 3 juta menghasilkan 23 juta. 23 juta itulah yang dijual kepada nasabah, yang dimana harga jual disepakati di awal dan tidak berubah. Itulah simulasi perbedaan perhitungan keuntungan antara leasing syariah dan leasing konvensional. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem keuntungan yang diperoleh dari leasing konvensional dan leasing syariah berbeda, di mana leasing konvensional memperoleh keuntungan dari hasil bunga yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan, sedangkan untuk leasing syariah merupakan margin, yang dimana merupakan keuntungan yang telah disepakati di awal sehingga tidak mengandung unsur riba. Materi selanjutnya yaitu strategi pengembangan leasing syariah difokuskan pada penguatan kepatuhan syariah, inovasi produk, dan perluasan pasar. Pengembangan dapat dilakukan melalui diversifikasi akad seperti kombinasi jara, IMBT, dan akad pendukung lainnya agar lebih fleksibel sesuai kebutuhan nasabah. Selain itu, peningkatan literasi dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk memperluas pemahaman terhadap keunggulan leasing syariah dibandingkan leasing konvensional. Strategi lainnya meliputi pemanfaatan teknologi digital atau fintech syariah untuk meningkatkan efisiensi layanan, kerjasama dengan UMKM dan sektor real, serta dukungan regulasi yang kondusif. Penguatan manajemen risiko dan transparansi juga diperlukan agar leasing syariah mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif dalam sistem keuangan nasional.